Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi pada video kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan nomor induk mahasiswa 242100303 dari kelas 3J Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh dosen kami Bapak Rusmanto MAG. Perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Perdagangan di Arab pra-Islam. Perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dikemungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju yang ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang silam datang telah mengadakan transaksi dengan India, Asia Selatan sekarang, negeri pantai Afrika, sejumlah negeri Teluk Persia, Asia Tengah dan sekitarnya. Komoditas utama mereka adalah kurma, gandum, zabib, dan kismis. Komoditas yang mereka ambil dari Yaman dan Syam adalah kain untuk pakaian dan tembaga seperti bahan emas dan perak. Komoditas impor dari Afrika Timur antara lain adalah kayu untuk bahan bangunan, bulu burung unta, dan lantakan logam mulia dan badak. Dari Asia Selatan dan Cina berupa gading, batu mulia, dan sutra pakaian, pedang, dan rempah-rempah, serta dari negara lain di Teluk Persia mereka mengimporkan intan sebagai pelaku ekspor impor. Jazirah Arab memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu kota Makkah. Di kota Makkah terdapat pusat perdagangan yaitu pasar Ukas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Interaksi perniagaan yang luas dengan dunia luar tersebut tidak saja mendatangkan keuntungan materi yang besar, tetapi juga meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan suku Quraisy. Tata cara berdagang bangsa Arab yaitu adalah pertama, pengelompokan perjalanan perdagangan 4 putra Abdi Manaf atau pemimpin dan penguasa suku Quraisy, kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada 2 musim perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, yaitu musim panas untuk perjalanan perdagangan ke negeri Syam, dan kemudian pada musim dingin untuk perjalanan ke negeri Yaman. Yang ketiga adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara berombongan atau disebut dengan kafilah. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap sistem perdagangan pra-Islam yang antara lain yaitu tahmil diadopsi contoh syirka, takhir dirubah dan direkonduksi contoh gadai, dan 3 tahrim diharamkan lalu dihilangkan contoh bai'ul hasar, bai'ul khorar, dan bai'ul munabazar mulah nasah. Peternakan di Arab pra-Islam. Sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, warga Arab terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Arab Baduy atau disebut dengan kampung, dan Arab Hadari atau disebut dengan perkotaan. Untuk pertahanan hidup warga Arab Baduy menggunakan sumber kehidupannya dengan berternak. Jenis binatang yang dipelihara adalah domba, kambing, dan unta. Dalam mengembala hewan-hewan ternaknya, mereka harus hidup secara nomaden untuk mencari oase, tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau, sebagai makanan hewan ternaknya. Hasil dari peternakan itu adalah susu, daging, dan kulit
untuk membuat pakaian perabot dari wol, bulu domba, atau menjual sebagian ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengukur taraf kekayaan seseorang warga Arab Baduy, maka hitunglah jumlah banyaknya hewan ternaknya. Mereka miliki selain Arab Baduy adalah bagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Pertanian di Arab pra-Islam. Yang pertama pada bidang pertanian, mereka mengenal peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Yang kedua, penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik, bajak, dan garu serta pembawa tempat air. Yang ketiga mereka telah mampu membuat bendungan raksasa yang dinamakan Al-Ma'arib. Yang keempat, tanah pertanian yang utama terdapat di daerah Taif. Sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian mereka pada saat itu yaitu sistem sewa-menyewa atau disebut dengan ijarah, sistem bagi hasil produk atau muzara'ah, sistem pendego atau mudharabah. Kesimpulannya yaitu unsur penting yang menjadi andalan masyarakat Arab pra-Islam adalah perdagangan. Di samping pertanian dan peternakan, hal itu bisa dilihat dari kondisi alamnya yang gersang. Apabila mereka hanya mengandalkan dari pertanian dan peternakan, mungkin perekonomiannya akan kurang berkembang. Mereka telah lama mengenal perdagangan, bukan saja dengan orang Arab, melainkan dengan daerah-daerah lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Makkah sebagai kota dagang internasional. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata dalam mengucapkan paparan materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Datangnya kurang dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.